Kula suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Gua pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yo ngalime sak kula, yo alim tenan. Yo putrane ki gede. Waduh kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bui kisah nyata. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok, Gus. Mendingan nak delok SBC napa menteri napa-napa sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono, buka lawange ra tau ndelok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri ta ora. Niki ora ono ngru Gus, kula takok jadi. Waktu lama ya. Lah aku wong kula ya wong alim kan gak wajib sungkan nang padha napa ngaline. Lah kula takok. Loh, jenengan ngawiti takok. Salah jenengan ngawiti takok. Jenengan cerita awake jenengan iki nek tak jawab. Nek cerita. Kula karepe mangkel, kula sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, kono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono biji. Lawan buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Wong bupati rusak kok sing dadakno. Tanduk ono sing gawakno. Kene mobil lah rusak ku tukang utak. Cerita dari protes gawane mbek kenyataan iki napa? Terus bareng dekne cerita. Bapak iki jenengan di mantap. Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan cemburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang menerang non, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Lu betul nih kisahnya tak bener sampai mangkel itu di kiai bener. Mana kira satu di kiai urip, nara bate buat kiai wes moden lah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau biambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok mau cocok ke keluarga nih, kepengen ngobati ngotot. Tapi kalah memang tuh, kalah memang. Enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada hulabatul jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenengan ada alur fungsi menteri. Lho aku gelem ngakoni kono kudu ngakoni adil, ora kok ngakoni kono ora, lah bang kene. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita.
Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani ngoten. Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top, ya wong top padha mbek menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu. Lah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, itu kan digaji tuh. Paham ya? Nah, ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah, kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti ben ono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mbok prospek bora, mbok ono sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati, marah terus nak dirasakan non agak dirasakan kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi nggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya ini marah, karena yang alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kasih akeh, tapi nak dunyane akeh dene pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang, pokoke dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan lho arek diundang. Upar kowe desa Gus Bae tak desa napa wah ora siko. Ben kualat. Dosa jajal wilayah wong alim napa? Dosa. Dolem, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat napa? Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV. Kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi ponggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngekei imangan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita nih, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iku sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Lah bocah ayu ngene kok tak sono rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni niku ditotok ke dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mantuk. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba uplek. Terus apa? Lampu cilik lho. Sender. Sender apa? Sender apa gonku edan ya. Iya lho, sender. Oh, sender cara bahasa Rembang lho. Apa liane sender? Oh. Kentir kalau kentir. Tapi mirip. Nak salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan kentir. Aduh kan ramani bakat tak sendiri bagus. Pasti kena. Ublek netral.
Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti diparani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya do kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kene dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul dia. Padahal dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya beraga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takon aku rapotnya elek kabeh. Ini ku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gawa salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Wah, kira iman. Ya ras denglone anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah nggo santri ora iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Ya, iku dekne nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicokot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya 2 digo ngeranggah munggah. Ya mau mergo ra priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nek TV juga keseringan. Bener cocokan kula bagi ini cerita cocokan antar wong alim, Pak. Lu mboten nenten tiyang roh, namung kula bagi mau cara tak critane ya mangkel, tapi kan tak sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni iki. Mati man kejenengan ngalim jenengan atine jenengan apik obat niku suwi ana ati ku apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat.
Napa? Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin apa-apa, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Gama pulau Bojonegoro nganggep bojon susu. Terus aku bagus banget, persoalan di malah tambah dosa, diharam no. Bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak hadir Bojonegoro salaman diulah oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salam diulah oleh? Lah anak bodoh ya tenang. Tuan mumpung ketika lu merigo, cangkemmu. Dari mumpung ketika lu merigo, yo cangkemmu. Oh santri elek ya. Saya elek lapis penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku njaluk tulung kowe. Sing penting kowe sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu kowe aja ngandalo syafaatku tok, tapi kowe dhewe ora tau sujud. Nah kowe ora tau sujud itu artinya ora tau transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tau ta'alluq, ora tau gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau ora perlu matur nuwun ya ada kula, paham ya. Jadi kadang wonten kata kadang kula ceritani, sing ngaji jenengan wadah terus di Gunung Kidul, ben aku tetep ora matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep aduh napa? Ya, sudah sampean ora ada gede, tetep aduh kula. Tetep napa? Sangkem nek tele wong Gunung Kidul kok aduh Rembang. Paham ya napa? Jadi tetep menang kula, cara ganjaran tetep kata kula. Entek ngamek cara diitung ora bandingan. Paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simraatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kayu rugen, kasih wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu kan. Dan ini rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki entuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga daging. Ini gitu kan roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong iku kan Nabi Musa normal sana kan ya kaya dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata ndak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takon nek pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Apa tak krono apa? Yo krono paham mungkin, jadi kayak sekeliwat, ibu misalnya tuh, terus berarti ada kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh enggak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis.
Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup. Dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang, kalau ibu mau derek kemana, tidak usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya orang aid gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu ciri utama orang mukmin itu antak budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Semua kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepat gelo. Cara etika ta'lim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwiluk ora oleh melengak bar soalnya tutup. Cara sampean ngaku kok etika ta'lim nomo tutup. Ini penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhir. Kadang masyarakat itu yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lek Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa tipen baru atau apa ujian di udungannya. Kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lek Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya plotnya ulama, ya etikanya gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus tuan ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Kayak tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan ulama. Ngomongin gagal ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati wakil pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop kosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu ulama udah gede kayak kue. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya wakil bupati kok umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon dia semua tak tirakati tenang. Saya tuh mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sing sesuwan kula lu aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen opo nggih pirang. Kadang kita omongin, sing mambu wudu ya tak omongin. Saya lek Pak kula tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampean apa? Dadi. Mboten ngoten wis maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula wong dunya ben. Ya tapi aja tolong aku mending.